91,6 FM, sentralnya anak muda. Selamat pagi menjelang siang. Wow, kamu harus semangat ya teman anak muda. Karena di pagi menjelang siang ini selalu hadir setiap minggu ya. Di hari Sabtu dari jam 11 sampai jam 12 siang. Yaitu program MBKM on the radio. Di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka UMSU dan juga didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wah, kali ini base ibaratnya raja gitu. Gak raja sih. Biasanya ditemani oleh wanita yang sangat luar biasa, masih muda dan pokoknya keren banget deh. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada ini panggilannya Wulandari SEMM selaku pengurus MBKM UMSU. Assalamualaikum Wulan. Gimana kabarnya Pak? Salam Bes, alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya. Ini tampaknya muda banget ya kan. Dan selain pengurus MBKM UMSU, Wulandari ini merupakan dosen juga di UMSU ya. Nah, narasumber kita yang kedua ini mahasiswa udah cantik, berprestasi. Wah, magangnya keren lagi. Ya, kita sapa dulu, ada Feni Rahmadani. Assalamualaikum Feni. Waalaikumsalam Bes. Aduh, gimana nih? Sehat ya? Sehat dong. Sehat, alhamdulillah. Nah, teman anak muda, kali ini tema kita di MBKM on the Radio adalah pengenalan magang bersertifikat. Jadi, Bes perkenalkan dulu ya untuk Feni Rahmadani yang merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian. Dia udah semester 6. Dan kalau penghargaannya ini banyak nih ya. Mahasiswa berprestasi UMSU 2021. Wah, terus juara MSIB Kemendikbud 2021 magang di PT Brauco. Wih, nantilah dijelasin ya sama Feni nanti ya. Terus dia merupakan grand finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah TIK UICC UMSU 2022 dan dia juga merupakan juri pendamping UIPC ya UMSU International Poster Competition dan beasiswa ke scholarship 2022 Kemendikbud. Waduh, mantap kali kalau untuk pengalaman organisasinya. Wah, ini dia salah satu memang syarat kalau ingin mengikuti MBKM ini. Salah satunya banyak mengikuti organisasi-organisasi ya. Wah, aduh. Nah, mungkin langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita ya. Ya mungkin ke Kak Wulan dulu lah, manggilnya Kak aja ya. Terkait dengan program magang bersertifikat ini. Boleh dijelaskan dong Kak, program magang bersertifikat ini apa? Sebelumnya saya sapa lagi ya, kembali saya sapa. Halo teman anak muda. Ya kali ini kita akan menjelaskan tentang program magang bersertifikat. Nah, program magang bersertifikat itu merupakan salah satu dari banyaknya program kampus merdeka dari Kemendikbud. Nah jadi program magang bersertifikat ini satu kesatuan dengan studi independen juga. Jadi namanya tuh ada MSIP gitu kan. Jadi namun nanti dalam program MSIP ini mahasiswa bisa memilih dua, mau memilih yang studi independen kah atau magang bersertifikat. Nah, kalau episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang studi independen nih gitu kan. Nah, kali ini kita mendatangkan bintang tamunya itu dari alumni magang bersertifikat gitu. Jadi nanti bedanya magang bersertifikat sama studi independen. Kalau magang bersertifikat ini nanti mahasiswa itu ya diperlakukan seperti karyawan tetap gitu kan. Maksudnya mengerjakan proyek gitu. Kemudian nanti diajari oleh mentor gitu kan. Kemudian hal yang paling menarik pun juga nanti ada per bulannya ada kayak intensif juga dikasih gitu kan. Ada dikasih per bulannya uang capeknya berapa gitu kan. Nah itu tertentu dari tiap-tiap perusahaan itu berbeda-beda gitu. Mungkin nanti kalau dari Feni lebih menarik ya gitu kan. Karena dia jauh kan ke Kalimantan Timur gitu. Ya, wow. Dan itu kegiatannya langsung ke tempatnya gitu, ke perusahaannya. Ya. Jadi sangat menarik gitu. Berhubung juga saya sendiri kan kalau boleh cerita, saya stambu 2013 di zamannya kami kuliah
S1 itu belum ada gitu loh fasilitas program seperti ini. Bahkan kami magang itu pun yang harus cari sendiri gitu. Paling universitas cuman memfasilitasi surat pengantar kalau misalnya itu dibutuhkan. Selebihnya ya kita cari sendiri dan ya. magang di saya dari prodi manajemen ya kami cuman 40 hari artinya kan cuman 1 bulan 10 hari Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. sementara kalau magang sekarang itu lebih banyak ya waktunya sampai Waktunya. 3 bulan bahkan maksimal 6 bulan. Jadi pengalamannya sih sangat luar biasa Wah, gitu. maksimal dia jadinya ya. Waduh, nah mungkin kita ke Feni dulu nih, ya kan? Ini manggilnya Feni Rose bukan ya? Fen, ini gimana sih awal mula ceritanya kamu itu dapat informasi tentang program magang bersertifikat ini? Boleh dijelaskan nih? Oke, sebelumnya nyapa dulu kali ya enaknya. Iya. Selamat pagi teman kaum muda, nama saya Feni. Oke, Bes. Jadi pertama kalinya itu dari wakil dekan 3 aku yang nyuruh aku untuk ikut ISMA awalnya. Jadi aku tuh awalnya pejuang-pejuang ISMA yang gagal. Oh, awal mulanya pengen di ISMA. Iya. Oke. Dari situ aku coba bangkit lah ya kan, nggak mau terus-terus sedih gitu. Jadi Oke. aku kepoin program program MBKM yang lain gitu. Nah, nemu nih sama MSIB, terus cari tahu deh MSIB itu apa ya. Jadi kepanjangan MSIB itu magang studi independen bersertifikat. Jadi dari situ aku main-main ke webnya, ke Instagram pemerintah terkait MSIB. Jadi aku tuh pertamanya baca-baca dulu magang nih kayak gimana sih, studi independen tuh gimana. Dan karena aku orangnya suka tantangan ya, jadi aku lebih milih magang daripada studi independen. Gitu. Jadi karena apa suka tantangan lah ya. Iya. Waduh, Saya suka pilihannya challenge. ke Kalimantan pula itu ya. Wih, jauh ya. Nah, mungkin kembali ke kau kan nih. Untuk kriteria yang mengikuti program magang bersertifikat ini apa ada kriteria-kriteria khusus atau syarat-syarat untuk mahasiswa yang ingin mengikuti ini, Kak? Iya. Nah, kalau untuk kriterianya sendiri itu lebih diperuntukkan ke mahasiswa yang saat ini semester 4 atau semester 6. Nah, saat ini kan lagi semester genap kan, berarti 4 dan 6. Namun nanti program berjalannya itu sudah mulai memasuki semester ganjil, artinya semester 5. Kemudian ada juga yang semester 7 gitu. Nah, itu syarat yang utama, harus minimal semester 4 dan 6. Dan selanjutnya itu IPK minimal 3, sekian gitu, maksudnya di atas 3 gitu kan. Jadi karena nanti yang menyeleksi itu juga dari mitra, dari perusahaan yang sudah dipilih dari pemerintah gitu kan. Jadi diseleksi. Kemudian untuk foto profile mahasiswanya, kemudian kurikulum vitae-nya itu lebih di-upgrade lagi gitu kan, Bes. Karena kan kalau untuk kurikulum vitae ini kan itu kan tidak bisa kita gunakan satu kurikulum itu untuk semua perusahaan. Maksudnya kita mau daftar kemana, untuk kebutuhannya apa, kan pasti lebih di-upgrade lagi. Bahkan individunya sendiri mungkin yang dulunya prestasinya cuman punya 4, kemudian ke depannya bisa nambah 2 atau 3 prestasi lagi, artinya kan perlu di-upgrade lagi gitu. Juga dengan foto gitu kan, mungkin bisa lebih visualnya lebih diperindah gitu. Jadi itu sangat pengaruh sih gitu. Kemudian pengalaman nanti juga ada di interview gitu. Jadi persiapannya sih seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya kalau untuk semester di semester 4 sama 6 ya, dan 6 ya. Oke. Kalau untuk ke Feni sendiri kemarin berarti di semester 4 ya? Iya, Ngikutinya 4 ya? ke 5. Oh, 4 ke 5. Nah, kenapa ibaratnya Feni ini tertarik untuk mengikuti program magang bersertifikat ini? Tertariknya tuh sih Bes karena ini lagi zaman-zamannya orang tuh susah nyari kerja gitu. Oke. Jadi mahasiswa ini beruntung banget di era ini kita dikasih kesempatan untuk magang di perusahaan, bahkan difasilitasi gitu. Jadi Difasilitasi ya. sayang banget kalau kita nggak nyoba kan gitu. Dan itu pun aku juga suka sih cari relasi keluar gitu. Dan untuk pas udah terjun ke lapangannya sendiri di perusahaan, karena aku juga aktivis lingkungan, jadi aku suka banget sama pekerjaan itu gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak sesuai passion lah gitu Iya, ya. sesuai passion. Wah, seru banget ya. Berarti itu 1 semester ya? 4 bulan Oh, sih 4 kemarin. bulan ya? 1 semester juga. Wah, 4 bulan di Kalimantan ya. Wow, panas nggak di sana?
Banget. Oke, nanti Feni akan cerita lebih banyak terkait dengan pengalamannya itu, tapi kita mungkin ke Kaulan lagi nih buat mahasiswa. Mungkin apa sih yang menjadi keunggulan dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program magang bersertifikat ini dengan mahasiswa yang mungkin nggak mengikuti program ini nggak? Oh ya, sangat banyak keunggulannya ya buat mahasiswa yang mengikuti program magang bersertifikat ini gitu. Nah, karena sedikit cerita di awal tadi gitu kan, zamannya kami kuliah dulu, saya stambuk 2013, kemudian tamatnya tahun 2017. Kita itu program magang itu tidak difasilitasi, maksudnya kita cari sendiri gitu kan. Nah, dengan yang kami saja dulu cari sendiri itu menurut saya manfaatnya banyak sekali gitu. Jadi karena saya pribadi ya, kalau belajar, saya dari prodi manajemen, belajar di kelas, kemudian kita belajar teori melulu gitu kan, itu kan benar-benar sangat membosankan gitu kan. Nah, kemudian waktu saya dulu magang, walaupun magangnya masih cari sendiri, cuman saya dari SMK saya udah mentargetkan saya pengen magang di mana gitu. Dan alhamdulillah walaupun dulunya mungkin masih saya sholawatin aja, tapi itu terwujud waktu itu kan magangnya jadinya di Toyota gitu. Jadi waktu di Toyota itu walaupun cuma 40 hari saya maksimalkan gitu kan. Jadi pengalaman yang kita dapat nanti itu gimana ya, lebih tertantang ketika kita magang gitu. Artinya yang dulunya kita bahas secara teori ternyata fakta di lapangan seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi ataupun magang ini menjadi pemantik supaya kita lebih giat lagi buat belajar gitu kan. Kalau misalnya kita belajar teori terus itu kan membosankan gitu. Nah, kemudian kalau ada magang, ketemu tuh sama mentor yang luar biasa ya kan, Fen gitu. Kemudian pengalaman yang luar biasa, teman-temannya yang dari luar provinsi, antar suku itu sangat luar biasa. Nah, jadi kalau untuk keunggulannya di dunia usaha, dunia kerja, nanti kan bakalan dapat sertifikat kemudian gitu. Itu nanti pasti keunggulan dari yang lain. Kemungkinan mahasiswa alumni yang lainnya kan belum tentu tuh dapat sertifikat kompetensi misalnya seperti itu gitu. Jadi keunggulannya sangat banyak sekali gitu. Jadi banyak memang keunggulannya ya. Kemudian nanti tahu gitu kan tentang manajemen konflik gitu, karena kita langsung ke lapangan gitu, cara menjadi pemimpin seperti apa gitu. Itu karena memang benar-benar didapat di lapangan, kalau di kelas itu nggak kita dapetin gitu. Dapetin ya. Wah, ternyata banyak sekali. Nah, kita langsung nih ke Feni dulu yang udah merasakannya ya Kak ya. Belum selama 4 bulan di sana. Nah, kalau boleh tahu di mana sih penempatan magangnya Feni dan apa yang membuat Feni itu sangat semangat untuk magang di sana itu? Oke, jadi aku tuh penempatannya di PT Braukol, Kaltim. Jadi PT Braukol tuh bergerak di sektor pertambangan. Pertambangan, dirimu pertanian, ya kan? Jadi banyak banget yang nanyain, kok bisa sih anak pertanian di pertambangan gitu? Iya, mau nanam cabai di batu bara. Spill dikit ya guys. Iya. Jadi aku tuh masuk di divisi namanya Land Protection. Nah, di Land Protection tuh itu terkait pengamanan lahan. Nah, pengamanan lahan tuh juga banyak kan caranya, selain kayak patroli dan segala macam. Ada juga namanya pengamanan lahan berbasis sosial gitu. Jadi aku tuh mendekatkan diri ke penduduk di sana yang mayoritasnya petani. Aku tuh mencoba membuktikan sama mereka bahwasannya tanah yang di sekitar tambang pun itu bisa hidup gitu kalau ditanami gitu. Jadi ya di sana aku juga lakuin penelitian, ngerjain project gitu. Oke, jadi memang banyak yang dilakukan di sana ya. Nah, kalau pas batch keberapa kalau boleh tahu kemarin itu? Batch 1. Batch 1 ya. Itu ada berapa banyak tuh pesertanya? Peserta magang waktu itu di Braukol tuh sebanyak 93 orang. 93 orang. Wah. Kalau untuk dari Sumatera sendiri? Kalau dari Sumatera sendiri sih, kalau universitas di Sumatera yang di sana tuh cuman aku sendiri. Wah, cuman sendiri Feni sana ya? Wah, suatu kebanggaan itu ya. Kalau dari Sumatera Utaranya, tapi mereka tuh kuliahnya di Jawa. 3 orang kami berangkat dari Medan. Wah, mantep. Itu kan
ibaratnya kan ke Kalimantan. Nah mungkin ada nggak misalnya orang tua gitu misalnya, waduh jauh kali tuh nah Kalimantan gitu ya kan. Apa gimana nih tanggapan orang tua mungkin pertama kali mendengar seorang Feni magangnya ke Kalimantan? Berhubung aku juga anak tunggal sih Kak. Anak tunggal pula lagi, ya Allah. Orang tua aku tuh ngizinin aja, tapi ngizinin. harus dikasih penjelasan yang benar-benar. Oke. Mamaku tuh baru percaya ketika ada flyer yang dinaikkan MBKM UMSU, yang lolos MBKM tuh baru percaya. Sebelumnya nggak percaya Kak sama sekali. Dikirain aku mau kesana sendiri diculik bahkan. Sempat seperti itu ya. Iya. Wah, tapi setelah adanya penjelasan dan akhirnya pun orang tua pun menerima ya sana ya. Tapi komunikasi tetap jalan terus ya. Iya, jalan dong. Jadi selama 4 bulan itu di Kalimantan full. Iya, di Kalimantan full, nggak ada pulang. Nggak ada pulang ya. Wah. Kalau untuk situasi misalnya cuaca tadi kan panas sekali, mungkin kan berbeda dengan apa untuk makanan atau apa, ada kesulitan apa sih kok selama di sana mungkin yang boleh diceritain? Kesulitan sih transport sih Kak kalau aku pribadi, karena aku nggak bisa naik motor kan, jadi bolak-balik nih Gojek kalau ke kantor. Kadang juga mau ke lapangan nungguin supir dulu baru bisa diantar. Oh iya. Mulai merasa ya, wah seandainya aku bisa belajar ya kan, udah naik trail aja sana ya. Tapi Kak beruntungnya aku sih kemarin mentor aku tuh baik banget ya. Pada Suara, sekali lagi thank you banget pada Suara udah mau ngursusin Feni gitu, kursus mobil. Luar biasa ya. Aduh, pulang-pulang ke Medan dah bawa orang tua pun iya udah dapat SIM sekalian ya. Iya. Mantap ya. Kalau yang momen yang paling mungkin berkesan bagi seorang Feni selama di sana itu gimana? Apa tuh? Momen paling berkesan tuh banyak. Oh banyak Kalau ya. Diceritain tuh 2 SKS kurang sebenarnya. Ya udah sabar, tahan dulu ya. Tahan dulu, nanti kita akan bahas semua seperti apa momen-momennya. Momen-momen indah seorang Feni di sana. Sama magang bersertifikat. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Kita break dulu ya. Buat teman anak muda yang mungkin ingin bertanya, boleh silakan pergunakan aja WhatsApp-nya di 0821 22022916 atau boleh chat di Facebook kita di UMSU Spasi M Radio Spasi Medan. Pokoknya tetap masih dalam program MBKM on the Radio. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the Radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sinyal-sinyal yang oke di UMSU Radio. Ya teman anak muda, masih di MBKM on the Radio, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM UMSU dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan masih bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Kak Ulan dari SEMM selaku pengurus MBKM UMSU, dan juga Feni Rahmadani, alumni magang bersertifikat di PT Braukol. Wah, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita mungkin ke Kak Ulan lagi nih ya, terkait dengan program magang bersertifikat ini Kak. Sangat rekomendasi untuk semua mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda kah? Kalau misalnya ada jawabannya mungkin Boy, kenapa nih? Nah, kalau untuk program magang bersertifikat ini ya sangat berrekomendasi untuk semua prodi gitu kan. Nah, artinya dari si Feni ini tadi aja Fakultas Pertanian gitu kan, prodi agribisnis gitu. Di agribisnis sendiri yang kita tahu itu kan banyak praktikum gitu-gitu. Nah, artinya hal-hal yang seperti itu pun tetap bisa membagi waktunya
dengan ikut program magang bersertifikat gitu. Ya walaupun memang nanti fasilitas dari magang bersertifikat ini kan ada konversi nilai 20 SKS gitu kan. Jadi artinya bisa untuk semua prodi gitu. Dan ini sangat rekomendasi gitu karena untuk alumni yang mengikutin program magang bersertifikat ini kan dapat pengalaman, bisa pengalaman menyesuaikan dengan lingkungan tempat ia magang. Artinya nanti kalau kita tamat kuliah gitu, menjadi alumni gitu, kita kalau nggak ikut program seperti ini nggak tahu gitu kan bagaimana struggle-nya menghadapi lingkungan yang berbeda gitu. Selama ini kan kalau mahasiswa yang kuliah pulang saja kan yang dihadapin cuman dosen, teman-temannya gitu. Nah, apalagi yang nggak ikut organisasi, jadi ruang lingkupnya sangat kecil sekali gitu. Jadi, ayo teman anak muda gitu kan, kita mengikutin program ini gitu buat mahasiswa yang sudah semester 4 dan 6 gitu. Karena sangat rekomendasi sekali gitu. Berarti ketika mengikuti magang ini ibaratnya udah tahu lah kayak mana perkantoran atau pekerjaan yang di dunia nyata gitu ya kan. Waduh. Nah mungkin ke Feni lagi nih terkait dengan tadi udah mau nge-spill gitu ya kan, pengalaman yang berkesan nih. Boleh ceritain semuanya, silakan. Jadi pengalaman berkesan yang didapat tuh bahkan sebelum berangkat ke Kaltim. Sebelum berangkat ke Kaltim. Iya, jadi apa tuh? Kami tuh ngelaksanain namanya webinar keselamatan kerja di tambang. Itu kan sedikit berbeda ya. Iya. Sedikit berbeda. Nah, di situ tuh FGD bareng teman-teman nyelesaikan masalah. Yang bahkan kami nggak tahu sih lapangannya itu gimana, tapi kami udah nyelesain masalah aja tuh kemarin. Terus pas udah berangkat gitu, first impressionnya wah cantik juga nih bro. Walaupun nggak kota besar tapi cantik gitu kotanya. Yang paling berkesan sih di head office-nya itu teman-teman rekan kerja Feni itu baik-baik. Jadi Feni dan mentor juga deket, baik itu profesional maupun personal. Iya, jadi disitulah kami membangun kedekatan gitu ke antara menti dan mentornya. Wah, menti dan mentor ya. Selama di sana pernah nggak entah kena marah atau apa gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah kena marah sih. Pernah ya? Nggak. Ngebuat salah gitu kan? Nggak pernah. Wah. Selama di sana juga tugas-tugas itu semua terselesaikan? Tugas-tugas terselesaikan. Feni juga menyelesaikan laporan dengan baik bahkan sebelum pulang ya. Jadi Feni tidak nunda-nunda menyelesaikan laporan. Ya. Jadi sebelum pulang laporan udah selesai. Iya, harus jadi selesai. Sampai Medan udah tenang. Iya. Gitu. Iya, mantap dah. Kalau untuk mungkin makanan di sana yang mungkin pernah dicicipi gitu, yang mungkin bakal kangen dengan masakan di sana apa tuh? Yang bakal kangen sih sama coto Makassar. Coto Makassar tepian tuh enak banget. Enak ya? Iya. Kalau ada kesempatan mungkin bisa Kak cobain ke sana. Ya, itu dia ya sedikit pengalaman yang berkesan darinya Fani. Nah, Feni. Nah, ke Kaulan lagi nih untuk bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang sudah berhasil mengikuti program magang bersertifikat ini apa sih, Kak? Nah, kalau bentuk apresiasinya, kalau dari UMSU sendiri nanti yang sudah menyelesaikan program magang bersertifikat ini, ketika wisuda nanti tuh dapat selempang mahasiswa berprestasi. Nah, gitu itu salah satunya kan. Karena zamannya kami dulu gitu nggak ada yang seperti itu. Paling cuman mahasiswa yang mendapat mahasiswa terbaik gitu. Nah, terbaik itu kan berarti satu prodi cuman satu gitu kan gitu. Jadi kalau yang sekarang ini sangat berkesempatan gitu. Bukan kalian menunjukkan diri kalian terbaik atau berprestasi itu bukan hanya dengan nilai kalian paling tertinggi IPK-nya enggak hanya itu gitu. Artinya banyak program yang bisa kalian cobain gitu kan. Jadi orang tua pasti bangga lah gitu kan ngelihat anaknya. Loh, kok anak aku beda dari yang lain, ada selempang berprestasinya gitu. Nah, kemudian selain itu memang sudah ketetapannya kan kalau ikut program magang bersertifikat ini dapat konversi nilai 20 SKS. Jadi nanti bisa dikonversi dengan semester berjalan gitu. Jadi
Nanti kalau misalnya ada masalah juga di konversi nilai, nanti teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini bisa lapor ke unit MBKM gitu. Jadi nanti bisa lapor ke sana. Kita banyak timnya gitu kan. Ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Vina, Ibu Viva, ada Pak Hafiz, ada Bang Judi, kemudian ada Bang Andi yang paling lebih sering stay di ruangan gitu. Jadi lapor aja gitu, tanya ke Bang Andi gitu. Kami ramah-ramah kok gitu. Apalagi Bang Andi gitu, orangnya sangat manis sekali gitu. Terkait dengan mungkin konversi nilai ini kan ya kan, selama MBKM ini berjalan kan memang UMSU selalu mensupport penuh, bahkan 20 SKS itu dikonversi gitu kan. Nah sejauh ini ada nggak kesulitan-kesulitan dalam mengkonversi nilai itu? Ya kalau kesulitan itu ada ya, karena apalagi kemarin masih batch 1 gitu. Itu hal yang wajar lah menurut kami gitu kan, karena baru memulai. Namun solusi itu insya Allah pasti ada gitu. Nah biasanya itu kesulitannya itu karena seperti miskomunikasi aja gitu. Artinya ada pesan, misalnya kan syarat-syarat untuk konversinya itu kan ada. Nah nilai dari perusahaan itu harus sudah ada gitu. Kemudian nanti dikombin dari nilai dari kampus gitu, dari PIC-nya gitu. Artinya kan nanti ada laporan. Nah, laporan akhirnya itu kan harus diselesaikan dulu gitu. Jadi kadang hanya miskomunikasinya aja gitu yang membuat itu jadi nilainya belum keluar gitu. Nah, untuk Feni sendiri nanti bisa ditanya, nggak ada masalah ya Fen ya? Iya, nggak ada. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi sebenarnya apapun masalahnya itu nanti ada kok solusinya gitu. Dan pasti terselesaikan nanti ya. Terselesaikan. Iya benar. Nah mungkin ke Feni sendiri, mungkin boleh dong diceritain mungkin supaya buat mahasiswa khususnya di UMSU ini paham betul prosesnya gitu. Mungkin boleh diceritain dong dari awal sampai akhir seorang Feni itu mengikuti program magang ini. Ya, dari awal tuh jadi teman kaum muda kita tuh harus siap administrasi. Administrasi dulu Iya, siap ya. Kayak KHS, keperluan transkrip nilai, sertifikat yang mendukung, lalu CV itu paling penting sih. CV-nya ya. Oke. Dibuat semenarik mungkin ya. Iya, semenarik mungkin. Terus surat rekomendasi dari fakultas itu juga. Surat rekomendasi dari fakultas. Itu harus dilengkapin dulu semuanya. Barulah kita bisa mendaftar di web Kampus Merdeka. Nanti ada akunnya enggak salah Iya, ya? ada kampusnya. Ada akun Kampus Merdeka gitu. Oke. Terus kan di situ perusahaannya beda-beda tuh kan Kak. Kayak kata Kak Wulan tadi, kita tuh pasti menyiapkan beberapa CV untuk perusahaan yang berbeda-beda gitu, teman-teman. Oke. Jadi jangan satu CV itu untuk semua perusahaan ya. Oke. Sedikit tips juga buat teman-teman, kalau kita melamar ke perusahaan yang agak besar gitu dari yang lain, usahakan CV kita tuh ATS friendly dan berbahasa Inggris. Oh, berbahasa Inggris begitu. ya. Oke. Kalau untuk pembuatan CV sendiri ada kesulitan nggak kalau Feni? Kalau Feni sih kemarin buatnya otodidak dari aplikasi Canva. Kalau otodidak ATS, ya? iya kalau ATS-nya dari Word aja sih. Di Google juga banyak contohnya kok. Oke. Nah setelah itu berarti kalau udah lolos, pertama wawancara dulu atau gimana nih? Oh itu tergantung perusahaan sih Kak. Kalau kemarin Feni langsung wawancara ke HR, dan itu juga wawancaranya bentuknya malah jatuhnya diskusi bukan wawancara. Itu sih serunya. Dari awal aja tuh udah kesannya baik gitu. Seru ya? Iya seru. Dari awal itu memang PT Braukol atau gimana nih? Emang PT Braukol yang mewawancarai Feni. Pertama pemilihan Feni apa ada pemilihan perusahaan lain nggak selain PT Braukol itu? Ya Feni banyak ya? melamar ke perusahaan lain. Salah satunya ya? DPR. Tapi DPR. nggak lulus. Oke. Tim pejuang sakit hati juga sih Kak sebenarnya. Tapi kan ini kan luar biasa kan. Iya dong. Braukol. Luar biasa Oke, jadi setelah wawancara dan dinyatakan lulus, itu mau gimana tuh prosesnya? Dinyatakan melalui email. Oh, email. Selamat kamu terpilih menjadi magang di Braukol gitu. Oke. Ada juga di telepon untuk memastikan kita tuh bisa datang nggak gitu. Oke. Jadi di situ saya langsung terima. Oke Pak, siap Pak gitu. Ya udah terima aja gitu. Pas menerima panggilan seperti itu, pas ngapain itu? Kalau kamu tahu nih, pas gimana tuh rasanya diterima gitu akhirnya gitu kan?
Kalau pas diterima pastinya seneng sih, Seneng ya? seneng banget malahan. Wah, aku yang nggak pernah merantau kemana-mana, sekali merantau kok jauh gini ya. Ibaratnya perjuangan itu nggak sia-sia ya. Iya. Apa yang udah Feni lakukan udah banyak ya kan, ke Iya. DPR ngikuti Isma. ISMA dan akhirnya bisa mengikuti program MBKM ini ya. Wah. Kalau untuk Feni sendiri, boleh dong kasih tips-tips kepada teman anak muda juga yang mungkin bakal mau mengikuti nih program ini. Tips-tipsnya ya kayak tadi, pertama tuh siapin administrasi, CV kalian juga kondisikan dengan perusahaan yang dilamar, terus jangan lupa berdoa teman-teman, itu penting. Oke. Terus kalau kita udah melamar, ya udah kita pasrah aja gitu, tawakal. Yang penting komit ya. Iya, yang penting komit. Oh. Nah, kalau untuk di sananya itu misalnya nih ditempatkan di tempat yang jauh kayak Feni itu, pernah nggak ngerasa itu kayak aduh aku pengen pulang, berat kali kerjaannya gitu, pernah nggak ngerasa seperti itu? Homesick pastinya ada sih, homesick ada. Iya, Penny pernah homesick gitu, ngeliat teman-teman pada seru di rumah gitu. Terus kemarin juga ngerasain quarter life crisis juga sih sana. Itu kan kayak gimana ya? Penny yang awalnya mahasiswa tiba-tiba kerja gitu Kayak kan, kerja pasti gitu ya? iya pasti ada gapnya gitu kan. Heeh. Ya Penny ada sih ngerasain gitu di sana. Oh, ngerasain Homesick, ya? iya. Magangnya itu dari hari Senin sampai Minggu? Senin sampai Jumat. Senin sebenarnya. sampai Jumat? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa itu magang? Dari jam 7.30 sampai jam 5. 7.30 Sampai sampai jam jam 5 5 sore. Iya. Oke. Ada terkendala nggak gitu? Misalnya kan biasa kan ngampus atau apa, ini tiba-tiba kerja gitu ya kan? Ada ngerasa nggak gitu? Karena fakultas Penny itu sangat mendukung penuh sih. Oke. Penny baik banget, emang orang tua sendiri gitu, jadi dibebaskan dan dipermudah walaupun ada kuliah cuma 2 SKS kemarin. Gitu, dipermudah ya. Permudahkan. Wah, mantep. Ternyata itu tadi terus berkomunikasi ya, baik Iya. ke pihak fakultas ya kan? Terus Setiap berkomunikasi ada ya. event Penny pasti ngabarin. Wah, mantep. Nah, mungkin sedikit ke Kak Wulan nih. Apa sih yang membuat unit MBKM ini nggak bosan-bosan mengangkat kembali tentang program MBKM yang magang dan studi proyek independen ini, Kak? Nah, jadi mungkin buat teman-teman anak muda yang ngikutin siaran dari UMSU FM ini gitu kan, kenapa sih kok sepertinya lebih dominan bahas tentang MSIP gitu kan, magang bersertifikat dan studi independen ini gitu. Nah, karena MSIP batch 3 ini sedang dibuka gitu, Bes. Jadi pendaftarannya itu dari 31 Mei sudah dibuka sampai 3 Juli, tapi kemungkinan ya bisa diperpanjang kemungkinan. Oke. Jadi, nah karena sedang dibuka, sudah bisa mulai inilah kepoin gitu kan, syarat-syaratnya apa saja gitu, mulai bisa dipersiapkan gitu. Nah, Gitu. namun sampai saat ini belum ada pilihan perusahaannya, karena kan perusahaan itu nanti yang nentuin dari pemerintah gitu, artinya ada ininya lagi, seleksi perusahaannya gitu. Nah, jadi karena kompetisinya ini sangat lumayan ya, sangat kompetitif sekali gitu. Jadi UMSU ini sedang nantinya akan membuat sosialisasi. Fungsinya ini untuk pembekalan mahasiswa agar nanti bisa lolos untuk mengikuti MSIP ini tadi gitu. Jadi kegiatannya nanti ini ada di hari Selasa dan ada di hari Rabu gitu. Oh, jadi 2 hari ya ini ya? Ya 2 hari karena peminatnya ya? sangat banyak sekali. Jadi gitu. dibuat 2 hari ya? Wah, Jadi tadi luar biasa. kami baru buka ini masih hari Sabtu gitu kan, tapi udah hampir 300 yang daftar. 300 ya, wah luar biasa. Gimana gitu. Jadi buat teman-teman anak muda jangan lupa gitu kan, buat mahasiswa UMSU gitu, Ya. dari prodi manapun ayo kita join gitu. Jadi itu dari hari Selasa dan Rabu tanggal 21 dan 22 Juni gitu. Jadi acaranya secara langsung nanti luring gitu di aula FEB UMSU gitu. Jadi dan ini nanti sambutannya ada dari wakil rektor, kemudian wakil rektor 3 maksud saya, kemudian nanti bekerja sama juga dengan Sidiasi UMSU. Ada langsung nanti ngasih materinya Pak Sukma Lesmana, kemudian ada dari PIC MSIP juga gitu, Pak Lufriansyah gitu. Jadi nanti di sini kita akan bakalan belajar tips-tips
supaya lolos interview gitu. Kemudian diajarin juga buat kurikulum vitae yang menarik gitu, yang sudah di-upgrade kayak gitu. Jadi sangat menarik sih gitu. Jadi buruan gitu. Jadi artinya masih di awal saja UMSU itu sudah sangat memfasilitasi gitu kan. Belum tentu kampus yang lain semaksimal UMSU ini gitu persiapannya. Bahkan setiap program-program MBKM ini udah ada PIC-PIC-nya gitu ya kan. Mau konsultasi silakan. Wah, ini luar biasa teman-teman muda. Jangan lewatkan ini ya di hari Selasa sama Rabu ini 21 dan 22 Juni 2022. Jamnya 13.30 sampai dengan selesai. Kalau untuk link pendaftarannya boleh aja dicek di Instagram @kampusmerdeka.umsu, ada juga situ ya. Iya. Itu dia. Nah, buat teman-teman muda ya mungkin ingin bertanya terkait dengan tema kita di hari ini di MBKM on the Radio, boleh aja. Nanti boleh dari WhatsApp atau live Facebook kita. Jangan kemana-mana dulu, masih dalam program MBKM on the Radio. Dari manakah datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta, dari mata ke hati. Orang bilang jatuh cinta itu resah, orang bilang jatuh hati itu gelisah. Tapi jatuh cinta gak pernah berubah, tetap jatuh cinta. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh neng itu mah biasa. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh kalau itu mah biasa. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. dari manakah datangnya cinta, dari mata ke hati. orang bilang jatuh cinta itu resah, orang bilang jatuh hati itu gelisah. tapi jatuh cinta gak pernah berubah, tetap jatuh cinta lagi. Tetap jatuh cinta lagi. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh neng itu mah biasa. Oh jatuh cinta kapan saja, tetap berjuta-juta rasanya. Resah gelisah, aduh itu mah biasa. Bisa berjuta-juta rasa. cinta, jatuh cinta, berjuta rasanya. Rasa gelisah, aduh itu mah biasa. Oh jatuh cinta, berjuta rasanya. Baby I'm stuck with you. Rasa gelisah, berjuta-juta rasa. Sudah kerja ya? Sudah dong. Kok gampang ya dapat kerja? Tentu gampang jika kamu tidak salah memilih kampus. UMSU, satu-satunya perguruan tinggi swasta terakreditasi A di Pulau Sumatera. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, program studi D3 Manajemen Perpajakan, membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023.
Pengen kuliah D3 perpajakan di UMSU, tapi biayanya... Jangan khawatir, biaya pendidikan sangat terjangkau. Hanya 5 juta rupiah per tahun untuk 2 semester, serta bisa dicicil 4 kali pembayaran. Fasilitas, ruang belajar yang nyaman, bekerja sama dengan Kanwil DJP Sumut 1, magang langsung di kantor pelayanan pajak, dosen yang berpengalaman di bidangnya, lab praktikum pajak, adanya himpunan mahasiswa jurusan perpajakan sebagai sarana berkreativitas, dan lulusan dijamin akan memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan siap kerja. Daftar secara online melalui website penmaru.umsu.ac.id. Batas pendaftaran 24 September 2022. Untuk pusat informasi dan pendaftaran, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mokhtar Basri, nomor 3 Medan. Jangan jadikan biaya kuliah menjadi hambatan untuk menimba ilmu. D3 Manajemen Perpajakan UMSU memberi kemudahan bagi siapa saja yang ingin maju. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Ya teman anak muda, masih di MBKM on the Radio. Ya masih dengan narasumber kita. Waduh kayaknya tinggal sedikit lagi lah waktunya ini ya. Selalu saja kenapa waktu itu cepat berlalu. Kalau bisa MBKM on the Radio 5 jam kenapa kak? Aduh. Nah, mungkin ke Feni dulu nih ya, terkait dengan sudah mengikuti ataupun menjadi alumni juga ya, tapi alumni di magang bersertifikatnya batch pertama di PT Braukol ini. Ya mungkin kesan pesannya juga buat teman anak muda juga yang mungkin bakal mengikuti di batch ketiga ini. Nah, mungkin silakan nih Fen. Oke, buat teman kaum muda, saran aku sih kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Sayang banget kan, kayak kata Kak Wulan, pada masanya itu nggak ada nih kayak gini difasilitasi. Kita tuh beruntung banget ada kuliah di era ini guys. Jadi kita harus ikutilah gitu. Kayak kita harus cari pengalaman juga di luar, nggak hanya di kuliah aja. Rugi sih kalau nggak diikutin gitu kak. Rugi ya menjadi mahasiswa. Wah kalau apalagi mahasiswa UMSU kalau nggak ikut program-program ini, aduh rugi banget karena benar-benar difasilitasi penuh gitu ya kan. Nah, kalau Feni sendiri melihat dukungan UMSU sejauh ini terkait dengan program-program MBKM ini seperti apa Fen? Dukungan UMSU tuh sampai Feni pulang kak, diperhatiin terus dari prodi, dekan bahkan. Terus kemarin ada juga acara Halo MBKM kan, itu disapa sama ya, Pak WR3, iya. Keren mantep banget sih. Jadi makanya setelah menyelesaikan ini pun masih terus berlanjut komunikasinya kan? Iya, terus berlanjut. Gitu. Jadi bisa dipanggil juga untuk memotivasi para mahasiswa yang lain, ya kan? Nah, kedepannya nih, ya kan, setiap para mahasiswa itu kan ibaratnya bisa 2 kali lah maksimal mengikuti program MBKM. Ini pertama ya, kalau untuk Feni ya? Iya, ini pertama untuk Feni. Oke, yang kedua mau ngikuti lagi? Ada niat sih untuk ngikutin studi independen kak, karena Feni nggak bisa juga lagi keluar kota. Oke. Nah, kedepannya gimana nih kalau terkait dengan pekerjaan? Apakah bakal ke PT Braukol nanti? Kalau keterima ya? Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Oke deh. Nah, mungkin ke Kak Ulan nih, boleh berikan motivasi kepada mahasiswa yang sedang dan akan mengikuti program magang bersertifikat selanjutnya nih Kak. Nah, motivasinya kalau yang untuk sedang mengikuti magang bersertifikat atau studi independen ini, jadikan diri kita itu ibarat seperti gelas kosong gitu ya. Jadi artinya kalau gelas kosong itu kan masih bisa menampung air gitu kan. Jadi ibaratnya seorang manusia juga gitu kan. Kalau kita merasa diri kita masih haus akan ilmu pengetahuan, pengalaman dari seseorang, pasti ilmu yang kita dapat itu terserap dengan baik gitu. Bahkan nanti bisa kita salurkan ke orang-orang di sekeliling kita kayak gitu. Jadi tetap jaga etika gitu kan, attitude gitu kan, jaga sikap, kemudian rendah hati aja gitu. Karena suatu saat nanti kita pasti mengalami situasi yang kita sedang rajin belajar gitu, tapi ngerasa kok kayaknya aku nggak tahu ya gitu. Jadi
saya belum tahu ini gitu. Jadi kayak kita benar-benar rasa rendah hati gitu karena selama ini yang aku pelajarin nggak ada apa-apanya gitu. Karena kita belajarnya itu di luar gitu. Kalau kita cuman di UMSU doang tuh kayak belajar di kandang sendiri gitu kan. Itu yang membuat seseorang itu jadinya nanti sombong gitu. Justru kita berani merantau, kita berani mencoba hal lain, itu membuat diri kita tuh semakin rendah hati gitu. Kemudian ini juga selain motivasi, nasihat juga ya buat generasi milenial, generasi Z ini gitu kan. Nah, terkhusus generasi milenial ini kan sebenarnya kalian tahu banyak hal gitu kan, bisa diakses dari mana aja, Google pun bisa kalian tanyain gitu. Jadi cuman yang nggak bisa kalian dapat itu adalah etika gitu. Artinya etika kalian tetap dijaga gitu. Walaupun mungkin dari kaum-kaum terdahulu itu tidak sehebat kalian, tapi artinya etika kalian harus kalian jaga sampai kalian selesai magang nanti, selesai studi independen gitu. Dan sangat manfaat sih dari program ini, sangat banyak. Kemudian untuk yang sedang berusaha mengikuti program ini, semangat terus gitu kan. Artinya kalian tidak boleh takut untuk mencoba gitu. Kalau nantinya gagal, it's okay, itu semua baik-baik aja, nanti bisa dicoba program yang lain lagi gitu. Kemudian juga motivasi yang sangat luar biasa kalau kalian nanti berhasil mengikuti program Kampus Merdeka, salah satunya itu bisa meningkatkan tingkat popularitas kalian gitu. Oh, gitu ya. Jadi nanti nama kalian, foto kalian itu bisa terpampang di Instagram UMSU, di mana aja gitu. Jadi ya selain meningkatkan tingkat popularitas, berarti nanti silaturahmi dengan yang lainnya berjalan dengan baik gitu, relasi kalian banyak gitu. Baik. Keren kan? Keren. Nah, mungkin terakhir nih Feni, selaku alumni dari program ini, mungkin ucapan terima kasih yang mungkin ingin disampaikan kepada mentor juga, kepada universitas atau kepada orang tua juga, mungkin silakan. Yang pertama banget ya pastinya untuk orang tua, makasih udah ngizinin Feni untuk berangkat ke Kaltim walaupun Feni anak tunggal. Yang kedua tuh mungkin pihak-pihak fakultas pertanian UMSU, Ibu Dekan, Bapak WR3, Prodi, dan dosen-dosen juga, teman-teman sekelas sih keren banget dah ngedukung sampai akhir. Kalian dengerin cerita aku, struggle aku selama di sana. Makasih banget. Terus untuk mentor aku, Pak Deswara, Pak Hindarjo, sama Pak Fahrul juga makasih buat teman magang aku yang satu-satunya. Jadi kami cuma berdua Kak di divisi itu. Makasih banget. Terus untuk pihak UMSU sih yang memfasilitasi semuanya, pihak-pihak MBKM yang Feni tuh nggak ada masalah sih di konversi. Jadi pihak-pihak MBKM tuh sangat-sangat mendukung, sangat concern buat kayak sosialisasi Halo MBKM kan kemarin. Jadi kami tuh yang jauh-jauh ini merasa diperhatikan dan tidak ditinggalkan gitu Pak. Nggak ada perasaan itu sama sekali gitu. Makasih buat UMSU FM juga yang udah ngundang Feni hari ini. Makasih udah bisa sharing. Terima kasih ya buatnya Feni yang udah hadir di UMSU FM. Mudah-mudahan sukses terus ya Fen ya. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan orang tua deh pastinya. Amin. Terima kasih buatnya kawan juga yang akhirnya unjuk suara dia ya. Keren kok ya kan. Besok-besok lagi ya kayaknya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita pada hari ini di MBKM on the Radio. Sangat memotivasi banget. Jadi buat kamu para mahasiswa-mahasiswi UMSU, kapan lagi? Ayo buruan ikuti program-program MBKM. Dijamin kalau kamu gak ikutan nyesel. Gagal sekali itu wajar, gagal 2 kali itu wajar, gagal berkali-kali masih wajar. Yang penting kamu terus berjuang sampai kamu bisa berhasil mengikuti program MBKM ini. Karena sudah banyak buktinya, sudah banyak saksi-saksi langsung yang sudah merasakan bagaimana serunya, bagaimana bagusnya program MBKM ini. Jadi tunggu apa lagi? Ikuti programnya ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa cek aja Instagramnya di @mbkm ataupun kampusmerdeka.umsu ya. Di situ ada lengkap informasinya. Oke, sampai jumpa di MBKM on the Radio yang hadir setiap Sabtu
di jam 11 sampai jam 12 siang. Bes Nugra pamit, satu single terakhir. Ini dia, spesial untuk kamu.